Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo Church, rasanya sudah lama kita tidak berjumpa secara offline. Ingin sekali kami kembali bertatap muka dengan orang-orang terkasih di gereja. Namun, oleh karena keadaan mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak untuk sementara ini. Demi kebaikan bersama, kita harus taat untuk tetap di rumah saja. Ibadah hari ini dimulai pukul 6 pagi, namun jangan khawatir, Anda tetap dapat mengakses setiap saat setelah waktu penayangan. Pastikan koneksi internet Anda telah siap menyambut lawatan Allah di rumah hari ini. Happy Sunday, God bless. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan haleluya. Boleh sama aja Bapak Ibu Saudara, boleh bangkit beri bersama-sama. Dan pagi hari ini kita mau beribadah dengan sukacita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya mengajak tepuk tangan dengan segenap hati kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan tergoyahkanku. Dengan imanku serahkan seluruh hidupku, sumber pengharapanku. Senap hatiku
bersyukur, senang jiwaku memuji, bersorak-sorak puji kebesaran-Mu. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup, mulia nama-Mu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan tergoyahkanku. Dengan imanku serahkan seluruh hidupku, sumber pengharapanku. Angkat dua tangan kita sama-sama. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, bersorak-sorak puji kebesaran-Mu. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup, mulia nama-Mu. Oh, haleluya. Pagi hari ini Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah buat Tuhan kita, katakan haleluya. Sebab Dialah kekuatan dan pengharapan kita yang percaya sama-sama. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, bersorak-sorai puji kebesaran-Mu. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup, mulia nama-Mu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, sorak-sorai 30 detik buat Tuhan kita. Haleluya. Buat Engkau Allah yang dahsyat, buat Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami datang, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di hadirat-Mu ada kelepasan. Kami tahu di hadirat-Mu ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami tahu di hadirat-Mu Tuhan, setiap kami yang menanti-nantikan Engkau, kekuatan kami diperbaharui dari hari ke hari. Betapa sungguh kami bersyukur untuk setiap keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami akui bahwa Engkau hidup, Engkau hebat, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami, dan kami bawa hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari panggil Dia Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu, tiada sepertimu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari yang percaya bahwa kuasa-Nya dulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya tidak akan berubah. Janji-Nya ya dan amin. Firman Allah boleh digenapi dalam hidup setiap kami. Mari yang percaya boleh angkat tangan kita, segenap hati kita, mari serukan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami serukan haleluya, haleluya.
dahsyat perbuatanmu, nyata bagi hidupku, nyata atas gerejamu. Kami bersyukur Bapa buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Sungguh sempurna penyertaanmu, penyertaanmu Bapa. Oh, terima kasih. Kami datang pagi hari ini dengan tangan yang terangkat kepadamu, dengan mata yang memandang kepadamu Bapa, dan bersyukur, bersyukur padamu, bernyanyi bagimu dan bermazmur bagimu ya Allahku, bagimu ya Tuhanku. Oh, haleluya. Syakalala mata kanala masori, layak kau disembah, layak kau disembah. Haleluya. Kami buka hati kami dan kami rindukan lawatanmu. Shandala mata kanala masandala mata kanala bota soli, jamahanmu Bapa. Oh, hadiratmu, hadiratmu menjamah hidup setiap kami. Oh Tuhan, kami percaya. Oh, kami percaya Bapa. Syakalala mata kalala mata kalala. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang belum pernah timbul di dalam hati setiap kami. Tuhan, kau berfirman, Tuhan, kau berjanji, kau sediakan bagi kami, kau berikan bagi umatmu, kau berikan mencari bagian kami, anak-anakmu yang berseru, yang berharap kepadamu. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang ajaib, dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu, dahsyat kuasa-Mu. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami adalah tetap tenang, diam di hadirat-Mu. Sebab diberkatilah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Mereka akan menerima kekuatan yang baru. Kuasa hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dan kami tanggalkan semua beban, bahkan setiap dosa yang merintangi kehidupan kami. Sebab kami datang menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Dan kami tahu Tuhan, sesuatu sedang terjadi di hidup kami. Firman Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan. Dan saya percaya bahwa waktu ini adalah waktu perkenanan bagi setiap kita. Bolehkah kita angkat dua tangan kita?
Mari bebaskan roh saudara. Mari saya mengajak saudara yang bisa berdoa di dalam bahasa roh, saudara mulai berdoa. Rasa katakan dalam, mari berdoa juga dalam bahasa akal budi. Syakandala matakan, mari bersyukur kepada Dia. Rasa takkan dalam mata yang mempercayai firman-Nya, mempercayai janji Allah bahwa tidak ada yang gagal. Firman Allah berkata bahwa setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sebab Allah yang akan melakukan segala sesuatunya di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Kau rasakan dalam batakala, kuriala basandala batakala, kuriala baba. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami takkan takut bahaya, sebab firman-Mu berkata, Tuhan Engkau beserta kami. Tuhan Engkau ada dalam kami. Oh, kami tak takut, kami tak gentar, kami takkan goyah. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, yang merancangkan segala yang baik bagi hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Oh, ya Allahku, ya Tuhanku. Syakala mata kala masandala makala boriasan. Ora shababa baba baba. Kirala basandala mata kala. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu menyembuhkan. Di hadirat-Mu kami aman. Di hadirat-Mu kami tenang. Di hadirat-Mu oh kasih-Mu melimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu. Syakala mata kanala mata kanala boria sandala. Kirala masandala mata kanala. Ora shababa karaboria. Boria sandala mata kanala. Haleluya. Haleluya. Syakala boria. Ora shekandala mana, ora shabala mate, ora shatakala. Gunung batu pertahanan kami, kota benteng kami, tempat di mana kami menaruh seluruh pengharapan percaya kami. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Di hadirat-Mu ada berkat yang melimpah. Di hadirat-Mu kami temukan kekuatan dan kemenangan. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita. Ora syakala bataka. Thank you Jesus. Ora baba baba syaka. Jamah setiap kami Tuhan. Rasyaka baba. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari-hari ini kami perlu
penyertaan-Mu. Engkau bersama kami. Ya, Engkau Immanuel. Itu yang kami tahu. Kami percaya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari yang percaya angkat tangan kita sama-sama kata. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari biar musik memainkan pujian ini. Lingkupi setiap kami dalam naungan sayap. Mari angkat tangan kita. Sekali lagi sama-sama kata. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dan ini yang kami percaya, bahwa kami beroleh kekuatan, ketenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh beroleh pengharapan selalu di dalam Engkau, yang tidak hanya memberikan kami berkat, tapi memberikan kami hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara,
Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun
dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri di bawah pimpinan Pendeta Herman Bunyamin. Shalom, apa kabar Pak Herman? Senang sekali kita berjumpa kembali dan terima kasih untuk undangan saya bisa menyampaikan pesan Tuhan yang beliau Allah kita menyatakan di hati saya selama musim yang sangat penuh dengan ketidakpastian di musim pandemi dari COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang Kau telah tunjukkan dalam 6 bulan pertama, di mana saat ini kami masuk ke gelombang kedua PSBB. Kami berdoa dari gereja kami juga berdoa untuk mendoakan semua pemimpin dan jemaat GBI Kebon Siri untuk 100% berlindung di dalam naungan kepak sayap Tuhan, sehingga tidak ada tulah yang bisa masuk ke rumah tangga mereka. Tidak ada mara bahaya yang akan menimpa mereka, karena kami memilih untuk hidup di dalam hadirat-Mu. Urapi firman-Mu, urapi setiap hati yang mendengar, urapi bibir tanah liat ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengar pesan Tuhan mengenai from your origin to your destination, dari tempat asalmu ke destinasimu. What's happening? Nah, di musim pandemi ini tentu Anda tahu semua, ini musim yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan untuk beberapa orang kebingungan sampai taraf sangat-sangat depresi dan stres karena banyak pilihan-pilihan, dan juga banyak orang-orang yang menempatkan pilihan itu di kaki para pemimpin, baik perusahaan, gereja lokal, yayasan, toko-toko, pengelola mall maupun restoran. Semuanya para pemimpin sedang dites. Are you a leader? Karena leader itu munculnya di tengah badai. Then you know you are a leader. So, how do we know kemampuan kita during this time? Selama pandemi COVID-19 yang betul-betul krisis yang mendampaki begitu banyak aspek arena hidup kita. Tidak saja kita dalam kondisi sangat-sangat rentan ya terhadap penularan daripada COVID-19 karena adanya OTG, ODP, okay? Dan kita mesti tahu dengan siapa kita bergaul, berkumpul. Dan saya mendapat pegangan dari kakak ipar saya yang juga dokter yang mengatakan bahwa semua informasi yang telah dikumpulkan dari luar negeri juga, selama kita jaga jarak, sering cuci tangan, hand sanitizer, dan pakai masker, that's the new norm yang kita secara fisik mesti hidupi. We have no problem. And so kita bisa punya pikiran tenang. Our soul can be at peace. Nah, hari ini saya memberikan judul ini because it speaks to me too. From where I am, dari mana kita berada 6 bulan yang lalu, to where God wants me to be. This is the season. Ini musimnya untuk Anda dan saya akan membuat satu kata yang menjadi sangat terkenal saat ini. Namanya pilihan. This is the time. Setiap hari kita akan hadapi, Anda bangun tidur, Anda kerja, Anda makan siang, Anda pulang kantor, atau Anda kalau WFH, work from home, atau anak-anak school from home, you will always face this one word. Satu kata ini akan Anda hadapi. Pilih. What do you want to choose? Anda mau milih apa? Nah, di tempat-tempat seperti ini, if you're a leader,
Nanti kita belajar dari Musa, saya mau Anda bisa keluarkan Alkitab karena ada kira-kira 11 ayat yang akan saya baca. It will be good kalau Anda keluarkan Alkitab. Dan kertas and pen. Sebab kertas kalau ditulis nggak pernah lupa. Tapi kitanya yang melupa. Tapi kalau pas ditulis masukin Alkitab, karena kita ada urusan lain, sebelum hari selesai, Anda duduk bersama Tuhan di hadirat Tuhan, Anda buka Alkitab, you repeat the note. Nah itu note akan bicara kepada Anda sebagaimana Tuhan langsung bicara ke Anda. What is pilihan yang kita mesti miliki? Ada 2 pilihan yang kita biasa bikin. Saya pun alami. Sekalipun saya hamba Tuhan. Sekalipun saya udah mengalami pertumbuhan rohani, proses yang luar biasa. You know the battle that I have? Peperangan yang saya miliki adalah, which path do you choose? Jalur mana yang Anda mau pilih? Your desired path, jalur keinginan Anda sendiri, or you want to choose the city planner's path, jalur yang udah diatur, diorganize, dirancang oleh tata kota. Nah kalau kita lagi nyetir mobil nih, semuanya itu kalau lagi sedang terburu-buru, sedang ada urgency, tergesa-gesa, segala macam jalan pintas tuh idenya keluar loh. Oke? Nah, so your desired path, surely itu adalah jalan yang pada saat Anda pilih, itu Anda pilih jalan yang pintas dan jalan yang paling sedikit rintangannya. Atau Anda pilih jalan yang sudah dirancang dengan baik oleh tata kota. Now that could be the right path, itu pasti udah jalur yang betul. Itu saat kita lewati jalur tata kota, karena desainnya udah di secara blueprintnya udah dibikin secara masif, jadi udah tahu pemetaannya. Kalau ikut sesuai tata kota nggak mungkin tabrakan dan nggak mungkin kesasar ya. Nah, tapi kalau you choose your own desired path, another thing, hasilnya bisa beda nih. Nah, oke. Apakah Anda sama seperti saya menjadi orang pengikut Kristus yang sering tergoda nih untuk mengambil jalan pintas dalam perjalanan yang lambat dan pelan? Lambat dan pelan ini bukan saja kecepatannya karena macet pelan, tapi lambat dan pelan di sini juga berbicara mengenai perjalanannya jauh. Oke, dan ditambah macet, jauh jaraknya juga. Dan akibatnya Anda mesti berpikir, ini mau tiba jam berapa ya? Mau gimana nih sampainya nih? Waduh, ini kalau ada urgent matter bisa berantakan semua. Now does it come up to you? Kebetulan, nggak kebetulan juga ya. Sebelum saya membuat rekaman ini, we also facing emergency thing, karena saudara kami sakit mendadak. Nah, tentu saya sudah tahu menemukan rumah sakit terdekat dan kepingin dapat fasilitas yang tercepat. Karena kalau orang udah lemes badannya, saya tuh kepinginnya UGD pas di depan pintu, kita bisa turun langsung digeledek, langsung tiduran gitu loh, nggak usah jalan kaki lagi orangnya. So keluarkan macam-macam pikiran kan, bisa masuk pintu sini nggak, bisa pintu sini nggak, aduh turun di mana ya, aduh kemana ya, all your desired path itu keluar. Nah, apakah Anda sering tergoda untuk memilih ini, jalan pintas dalam perjalanan yang panjang ini? Apakah Anda tergoda untuk pindah jalur yang sudah direncanakan ke jalur yang Anda pikir sendiri? Whatever it is, pertanyaan yang saya sudah pelajari sampai hari ini, are you taking all the matters in your own hand? Apakah Anda mau beresin semua masalah di tanganmu sendiri? Nah, kalau kita udah mau beresin semuanya in our own hand, berarti Allah sudah ditinggal sama kita. Kita nggak butuh nasihat dia, kita nggak butuh hikmat dia, kita nggak butuh tuntunan dia, kita nggak butuh bergaul lagi. Bergaul juga hilang tuh. So you ask yourself today, apakah di tengah gelombang PSBB kedua ini, are you taking matters into your own hand? Now you need to ask that to yourself. Mari kita melihat dari kitab Keluaran, bagaimana bangsa Ibrani, dulu namanya bukan bangsa Ibrani, dulunya sepasukan 3 juta budak-budak nih, bermental budak dan beridentitas budak. Namun karena Allah ingat perjanjian dengan Abraham, mereka dibikin sama Allah menjadi bangsa Israel. Nah ini kan terjadinya, digenapinya actually itu 1948 baru resmi di PBB ya. Nah
waktu mereka keluar dari perbudakan dan penindasan di Mesir oleh Firaun, Allah tuh udah ngomong, aku akan membuat engkau kerajaan bangsa-bangsa dari 12 suku Israel, suku keturunan daripada Yakub. Mereka eksodus dari Mesir, dan pada waktu perjalanan menuju ke tanah perjanjian, di tengah jalan, mereka tuh mau beresin hidupnya mereka sendiri karena mereka gak suka jalannya. Dan mereka pilih jalan pintas. Mari kita buka Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Di Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, ini setelah Paskah pertama saudara-saudara. Jadi mereka diizinkan Firaun pergi. Dan seluruh kekayaan Mesir yang dibutuhkan bahannya oleh Tuhan untuk bangun tabernakel Musa, dijarah habis, bahkan diserahkan oleh orang Mesir. Ambil. Karena mereka takut sama Allahnya orang Israel, orang Ibrani ini. Nah kemudian setelah berjalan beberapa hari, diuber sama Firaun sama kereta kuda dia. Nah waktu itu mereka dikejar, dan mereka tentara Firaun ini 600 kereta kuda itu mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun sudah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah kaget mereka. Orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, Anda bisa berseru kepada Tuhan dalam kondisi ketakutan. Sebetulnya kalau kita lagi ketakutan, kita tuh lepas dari hubungan sama Tuhan. Makanya takut. Kalau dia hadiratnya kerasa kan gak takut, ada damai kan. Nah, ayat 11, Keluaran 14. Kita lanjut ya. Dan mereka berkata kepada Musa, saya bacakan ini semua supaya Anda dapat backgroundnya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami kok untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kamu ini bikin apa? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Sudahlah, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja sebagai orang budak di Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Paling enggak kan ada tanah Goshen di situ. Nah, di Keluaran 14 ayat 13-14 kita lihat jawaban Allah melalui Musa. Amazing. Jawabannya gak cocok deh sama orang yang suka take matters into our own hands. Kalau udah sukanya bikin jalan pintas, jalan pendek, jalan yang paling gak ada rintangan, yang mulus. Ya. Di sini Musa membimbing mereka ke jalan yang didesain Tuhan. So jalannya itu berbicara apa? The Lord will fight for you. Tuhan yang akan berperang bagimu. You need only to be still. Kamu hanya perlu, bukan harus, tapi perlu berdiam. Nah, kita baca deh ayatnya ya, ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jangan takut. Don't entertain fear. Stand still. Kalau bahasa Inggrisnya. Stand still. So jangan parno, jangan panik, jangan sibuk mau angkat handphone, angkat iPad, telepon, mau naik ke mobil muter-muter karena stres. No, stand still. And see the salvation of the Lord. Ayo nonton. Tuhan akan bikin show bagaimana dia selamatin kita semua. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Forever you will not be remembered or be seen by the Egyptian. Nanti Anda tahu karena mereka dikubur hidup-hidup jadi gak pernah bisa ketemu. Ayat 14. Saya suka jawaban ini. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk saya. Dan kamu diam saja. Nah, berapa dari Anda tidak biasa dengan posisi diam aja? How many of you have problem suruh diam? I do.
Saya latihan ini sejak 2016. How to be still in the presence of God. Ini bukan suatu jalur yang otomatis kita pilih. Majority kalau kita kena badai, kena bahaya, majority Allah kita nggak cari. Itu yang terakhir. Kalau udah coba ini, coba itu, koneksi ini, kita udah pakai abis haus, baru cari pendeta. Kalau cari pendeta kan belum cari Tuhan loh ya. Karena kalau cari Tuhan Anda sendiri yang nangis ke Tuhan. Betul kan? Itu cara cari Tuhan untuk mendapat, bisa mendengar jawaban Tuhan. It takes practice. Di mana jiwamu itu diam tenang. Suara eksternal dan internal itu bisa di mute. Sehingga Anda fokus ke Tuhan Yesus. Nah, so saya tulis di sini. The path of stillness in the midst of crisis is to slow down and pay attention to God's presence and to listen to His saving instruction. Saya ulangi ya, pakai bahasa Indonesia. Jalur keheningan, berdiam di tengah badai krisis adalah satu, kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin komsel, pemimpin perusahaan, pemimpin gereja, everybody is a leader. Number one, slow down. Temponya dikurangin. Dari mikir multitasking dalam satu, Anda seperti saya gak sih? Dalam satu situasi bisa mikir 10 hal sekaligus loh. Dan saya pikir saya keren multitasking. Gak taunya Tuhan gak pernah ciptakan otak kita mampu untuk multitasking. Gak bisa. Semua saraf neuron sinaps itu untuk satu hal. Makanya kita kenal kata-kata you cannot be a jack of all trade. Gak bisa menjadi jagoan neon bahasa Indonesianya. Slow down, pay attention to God's presence. Kenapa kok kita slow down? Untuk memberi perhatian. Kenapa mesti perhatian sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Karena suaranya langka buat kita. Bukan suara umum. Suara yang lazim kita dengar. Kita mesti belajar kenalan. Hidup di dalam mengikuti Yesus sebetulnya hidup attentive life. Hidup penuh perhatian. Because you never know when He's gonna talk to you. Di tengah-tengah kesibukan, kepanikan Anda. So you need to learn how to slow down, to pay attention, to stop. Kenapa kok mesti kasih perhatian begini? Karena belajar mendengar. Oke. So, kita belajar di sini di Mazmur 27. Saya tunjukkan kepada kalian bahwa the path of stillness is the way untuk leaders bisa mendapat saving instruction from the Lord. Instruksi yang nyelamatin, bukan pemimpin seorang diri wae, tapi satu kapal. Satu rumah tangga selamat, satu perusahaan, satu korporat selamat. Oke. So kita lihat ayat 3, Mazmur 27. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Jadi ini Daud lagi dikepung ya. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4. Satu hal, kalau saya jadi Anda, saya udah lingkari nih. Ada 3 orang yang ngomong satu hal. Satu Yesus mengenai Maria, kakaknya Marta, di Lukas 10. Yang satu adalah Daud, satu hal yang kupinta kepada Tuhan. Itu yang kuingini, that's my heart desire. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. And watch, menonton, menyaksikan kemurahan Tuhan dan nikmati baitnya. Nah saya suka di bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa dan meditation on His temple. Merenung meditasi di baitnya. Ngapain meditasi di bait Allah kalau bukan bentuk ketemu Allah? Right? Nah. Mazmur 37 ayat 7. Saya tunjukin rute-rute top leaders di Alkitab. Mereka punya gaya hidup kayak apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Don't rush. When we take matters into our own hand, we don't wait. Kita submit ke Tuhan maunya kita apa, and then we move. Nanti kalau sampai ujungnya beda hasilnya, Anda jangan kecewa loh. Because you never wait for His saving instruction. Jangan marah karena orang yang berhasil dengan cara tipu daya. Okay? Nah lihat di Yohanes 15
So how do you apply this? Sebetulnya gimana sih aplikasinya untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan. Mazmur 46 ayat 11, berdiam dirilah, kenallah Tuhan. It takes a stillness in your soul. Di emosi kita itu mesti, perasaan kita tuh mesti diam. Mute, bukan di Zoom aja yang di mute. Kita juga mesti mute mikrofon dari luar, mute mikrofon dari jiwa kita sendiri, supaya kita bisa dengar Tuhan yang by the way tinggalnya di dalam batin Anda. Nggak jauh, but we always miss Him. Kita nggak tahu realitanya. Immanuel, Allah beserta kita, kayaknya nggak Immanuel. Kita nyanyi dia Immanuel. Nah, Yohanes 15 ayat 4 menjelaskan, how do you apply this? Nah, lihat Yesus berkata gini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. I love the English one. Abide in me. Bukan keluar masuk hotel. Abide in me. And I will abide in you. Sama kayak ranting pohon anggur. Kalau nggak nempel dengan pokoknya. Ini pohon anggur ya, bukan pohon sirih, bukan pohon petai ya. Ini pohon anggur. Yang dipakai bukan pohon lain, tapi hanya anggur. Ranting sama pokok anggur itu satu. Awalnya itu cuma satu. Jadi Anda kadang-kadang susah kalau udah tua membedakan mana pokoknya mana rantingnya. Karena bisa setebal itu. Tapi dia mesti satu sama pokoknya. Karena kalau enggak dia nggak dapat nutrisi. Demikian pula ranting nggak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, saya tidak bisa berbuah kalau saya, Anda tidak tinggal dalam Yesus pokok anggurnya. Kita rantingnya. Aku loh pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Outside of me you can do nothing. Berarti if we can do nothing, we are nothing. Right? So, untuk Anda bisa mengerti kenapa jalur pemimpinnya Tuhan itu di tengah badai krisis, di tengah ancaman, ancaman ya, a threat. You know what you need to do is to be still. Nah, be still itu diajarin siapa? Yesus. Abide in me, remain in me, as I remain in you. Alright? So, Anda mesti expect a pause of stillness. Anda mesti mengharapkan jeda untuk diam. Kalau Anda bisa mencapai jeda untuk diam di jiwanya, bisa kok, saya udah latihan bisa. Itu Anda sedang menerima undangan dari Allah. Okay? When you are on the crossroad of choices. Jadi Anda lagi di persimpangan nih. Anda mau cari jalan di side path atau jalan yang Tuhan sediakan sebelum dunia dijadikan untuk manusia. Alright? Untuk bisa milih, you need to know your disciple itu apa aja. Jalannya Tuhan apa aja. And be still, diem. Untuk Tuhan tunjukin pilihanmu kemana. Nah, so you need to expect a pause of stillness, and that's an invitation and a gift of God when you're on the crossroad of choices. Remember, we are called to be the followers of Jesus Christ. Tiap pagi saya bangun saya ngingetin, kamu tuh pengikut Kristus, kamu tuh pengikut Kristus. Walaupun hamba Tuhan sudah digelar pendeta, gelarnya ada, you are still follower of Jesus. I need to speak to myself, to my brain. Okay? Kenapa? Lihat di Matius 4 ayat 19. And he said to them, follow me. Nah, kenapa kok saya mesti brainstorming sendiri? I'm a disciple, I'm a follower of Jesus. Because if you're not a good follower, you cannot be a good leader. Nah, follow me as my disciple. Accepting me as your master and teacher and walking in the same path of life that I walk. Artinya apa, saudara, menjadi pengikut Kristus? You know, satu penulis besar yang luar biasa namanya Dallas Willard, dia successful untuk hidup seperti ini. Dia ngomong kayak gini, if you really want to be Christ-like, kalau Anda mau betul-betul menjadi serupa Kristus, ya sudah ikutin saja gaya hidup sehari-harinya Yesus waktu di bumi. Makanya di Amplified Version of the Bible dikatakan, ini makanya karena saya bolak-balik pakai bahasa Inggris ya,
Follow me, ikuti aku, Yesus pribadinya. Untuk menjadi sebagai muridku, menerima aku sebagai Tuan, Tuan, dan Guru. Dan jalanlah di jalur yang sama yang aku lewati, aku jalani. Jadi gak mungkin bisa your desired path dong. Gak bisa pilihan jalurmu sendiri yang pintas dan paling gak ada tantangan, rintangan. Gak bisa. Kemudian dikatakan, saya suka kata-kata ini mesti dimeditasi, direnungkan beribu-ribu kali. And I will make you. Kalimatnya kan sebenarnya I will make you fishers of men. Tapi saya break di sini. I will make you. Jadi pada waktu kita berjalan sebagai muridnya, berjalan dengan dia sebagai Tuan dan Guru kita, di jalur yang dia sendiri jalani untuk di bumi, kita ditransformasi. We are changed, makanya dikatakan I will make you. Something is transformed. Jadi nggak terjadi dengan kita komat kamit doa sendiri tiap hari. It doesn't change you. Udah masa belum alami sih di pandemi 6 bulan pertama kan udah banyak sekali ya bongkah-bongkahan gunung es yang di dalam kita di bawah permukaan yang karakter-karakter pribadi yang aneh-aneh pada keluarkannya teriak, marah-marah, nggak sabar, cuek, dendam, perang dingin. Udah alami belum di rumah 6 bulan pertama? Kayaknya udah manifest ya. That's because bagian itu belum dijalani di jalannya Tuhan. So today, Yesus Kristus, kita baca Yohanes 4 ayat 34. Yesus Kristus itu 33,5 tahun. Oh my goodness, I'm sorry ya, kurang spellingnya kurang. Bukan tahu, saudara, tahun. Bukan tempe juga loh ya. Yesus Kristus 33,5 tahun di bumi. Dia itu hidupnya 100% pendengar Allah Bapaknya. Yesus is a good listener. Saya baru belajar dari Might Leadership Team yang on fire to be the leader like Jesus. Mereka mengajarkan, my dear beauty, great leader is great listener. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang menjadi pendengar suara Tuhan yang luar biasa. Suara Tuhan didengar, suara sesama juga didengar. Anda gak bisa jadi jagoan neon antara you dan Tuhan. Dan semua orang gak ada yang tahu Anda kemana. Itu namanya supir bajai merah katanya. Nah, even though with God, but you only walking by yourself. That's wrong. Okay? Karena hukum Allah cuma dua. Love God with all your heart. And love each other, your neighbors. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. True spirituality, kerohanian yang murni, sejati, baru tercetus dan nampak manifest. Anda betul spiritually mature. Kalau Anda bisa mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi Anda. Yohanes 13 ayat 34-35. Okay? So kita lihat di sini, 33,5 tahun di bumi, Yesus itu an avid listener of God the Father. Pendengar Allah Bapa yang presisi. Yohanes 4 ayat 34. Waktu dia ketemu dengan wanita Samaria, dan Anda mesti tahu Samaria itu musuhnya orang Yahudi. Musuhnya suku Yehuda. Nah, suku Yehuda suku yang memerintah dari turunan keluarga Daud yang memerintah di Yerusalem. Waktu itu Israel udah pecah ya. Nah, kata Yesus kepada murid-muridnya nih. Karena muridnya lihat loh, kamu kok berdua sama perempuan Samaria ngapain? Bangsa Samaria lagi. Ini kan udah musuhan. Ngapain? Kita loh perempuan lagi. Nah, Yesus menjelaskan pada murid-muridnya, makananku, my food, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38, bagus sekali ini. Sebab aku ini telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya lihat gaya hidup Yesus setiap hari. Bagaimana Yesus praktek mendengar Allah Bapa. How does he practice it? Lihat, sekarang buka Alkitab ya, cepat ya karena banyak ayatnya. Markus 1 ayat 35. This is his day to day habit atau disiplin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Anda mungkin tarik selimut lagi kalau dia berdiri, bangun dan pergi keluar rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Sunyi means solitary place to pray with the Father. Okay?
Kemudian Markus 1 ayat 36 sampai 38. Yesus itu tidak saja pendengar yang avid dari suara Bapaknya, tapi dia juga pelaksana yang setia instruksi Allah Bapaknya yang nyelamatin dia dan menyelamatin seluruh kita sampai hari ini. Di ayat 36, tadi kan ayat 35 pagi-pagi subuh masih gelap, dia keluar terus dia ke tempat sunyi sendirian, artinya berdoa sama Bapak kan. Lihat ayat 36-nya. Sangat-sangat dilematis. Tetapi Simon dan kawan-kawannya nyusul dia. Pagi-pagi udah dicari sama murid-muridnya. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang ini nyariin kamu. Kenapa? Ini Anda baca sendirilah ya. Karena dia udah melakukan banyak mujizat, yang sakit sembuh, buta melihat, kusta tahir. Of course dia jadi populer. Ya. Ayat 38, jawabnya. Lihat jawabannya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Dia menekankan kembali dia punya tujuan hidup ada di bumi, lahir di Bethlehem itu buat apa? Dia reiterate again. Karena untuk itu, for this purpose I come. So dijelasin ke muridnya, I don't come to serve you by doing what you want me to do. Saya bisa populer, bisa nyembuhin orang. But this is the time now, bukan untuk itu. But the Father said this morning, Bapakku katakan di tempat sunyi tadi pagi, that I need to go to another city untuk memberitakan kerajaan Allah telah datang. Untuk itu aku diutus. Yesus bisa kuat sekali resisting the influence, the pressure of people. Yesus tidak dikendalikan di bawah tekanan orang. Agenda dia udah fix, saudara-saudara. Agenda surga. Nah, kalau hidup Anda sehari-hari kayak gini, bisa hidup kayak begini. Lukas 4 ayat 42. Tadi kan pagi waktu gelap ya. Sekarang ketika hari siang, Yesus siang-siang nih. Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukan dia dan berusaha nahan. Supaya dia jangan tinggalkan mereka. Yesus lagi kemana saudara siang hari? Solitary place to be with the Father. Karena tujuan dia di bumi hanya melakukan Bapaknya. Kalau dia putus hubungan, gak intim sama Bapaknya, salah arahan, salah tujuan, salah agenda. Lihat Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datang orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Ayat 16 Lukas 5. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri, he withdrew ke tempat-tempat sunyi. Ngapain saudara? Berdoa. So saya mau tanya pada Anda, Yesus ini komunikasinya dengan surga dijaga apa tidak ya? Lihat Markus 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya pulang ya, habis pergi berdua-dua, mereka bersaksi, wah setan pada kabur, pada bla 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 bla. Yesus berkata, mari yuk ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus aja butuh istirahat, apalagi kita semua ya. Ini bukan ketiduran, ini overwork. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun gak sempat. Nah, Anda tahu dia punya schedule very tight. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara-saudara, Musa berkata, jawaban Musa kepada orang Israel yang marah-marah sama dia. Itu jawaban Tuhan loh. Musa itu memodalkan hidup yang namanya saya perkenalkan solitude and silence. Musa udah biasa hidup sendiri sama Tuhan. To listen to God. So saya mau memperkenalkan kepada semua jemaat GBI Kebon Siri yang terkasih. Ini cara hidup yang tepat. Introducing to you the revolutionary. Ini revolusioner benar-benar gaya hidup kayak begini. Of practicing, of being in the presence of God. Number 1, to what? To listen. Number 2, at the same time being in the presence of man. Waktu Anda dikerumunin orang, kayak Yesus kan dikerumunin orang, ayo kamu ditungguin di situ, ayo kita mau bersaksi nih. Tapi dia bisa dengar suara Bapaknya loh, suaranya orang-orang itu, and yet he be still.
So saya mengundang Anda melalui hari ini, melalui pesan Tuhan, is to actually inviting you to practice the presence of God day by day in solitude and silence and stillness. Remember, kata Tuhan, the Lord will fight for you. Remember, the Lord will fight for you. So you just need only to be still. Ini yang still bukan badannya. Badannya jalan aja terus ke padang gurun, nyebrang sampai ke sisi lain. Kan di Firaun di belakang menurut keduanya. Mereka tenang ya, badan jalan. Jiwanya gak usah parno, maksudnya begitu. Be still. Dari mana kita belajar? Lihat dong Mazmur 46 ayat 11. Ini raja paling top di Israel sampai hari ini, benderanya masih bendera dia. Namanya the Star of David. Right? Apa sih rahasia kemenangan si Daud? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. So ini ayat sering kali nggak dianggap sama kita, terutama sama saya. Saya bisa ngomong seperti ini, saudara, saya mengalami banyak krisis, banyak masalah, banyak tantangan. Gereja sampai pecah. Ini about 6 years ago. And melalui kasus dan bencana itu, saya mencapai titik di mana saya berkata, Lord, I don't know what to do. Saya ingat doanya Yosafat di 2 Tauri 20, but my eyes is on you. Dan saya mengalami pertobatan dari burnout, dari caranya sendiri. I did it my way, itu keluar semuanya. Sifat-sifat yang kasar, memarah, buru-buru, tergesa-gesa, ngomong juga gak bagus, gak sopan, gak menghormati orang. Di tengah-tengah kantor, di tengah-tengah panik, you know, all of this. So saya mengundang Anda hari ini, I hope you like the picture, untuk melakukan exercise namanya emotional muscle. Jadi yang dikasih makanan suplemen bukan otot tangan aja, bicep, tricep, tetapi juga otot di muscle. To be able to resist temptation of taking the path of least resistance. Nah ini saya belajar dari orang pasangan suami istri yang ngalami sama dengan apa yang saya alami. So I'm glad I have his book, Peter and Gary Scazzero, Exercising Your Emotional Muscle. Jadi pada waktu Anda ke tempat sunyi, berdiam diri, wait on God sampai dia hadir and you get to know kapan dia hadir, Anda tahu dia hadirnya kayak apa. And then you can hear his voice. Nah ini bisa selang waktu 6 bulan, setahun loh, baru lancar dengar suaranya. But still God is at work, tetap Allah itu kerja. Okay? Now we grow in our ability to wait and see what unfolds more trusting of the love of God. Nah gini nih, waktu kita melatih dengan solitude, silence, dan stillness, Anda itu akan mendapat keuntungan ini. Anda bisa bertumbuh kemampuannya untuk menanti Tuhan sambil nonton apa yang Tuhan mau lakukan karena keluar dari cintanya kepada Anda. Yang kedua, Anda bisa realize, bisa tahu betapa bebalnya kita, bodohnya kita dengan ide-ide yang kita bikin sendiri itu. Seperti yang dunia pakai, yang dikerjakan di dunia. Nah kita tuh karena kita udah tahu suara Tuhan dan hadirat Tuhan, kita bisa letting go more easily. Bisa ngelepasin jalan duniawi. Amarah kita, buru-buru, stres kita, serakah kita, mau menghakimi, mau bikin keadilan sendiri. Itu kita gampang lepasin. Ini gue nih, ini aku nih kayaknya yang mutusin, bukan Tuhan. Okay. Next, berikutnya ini ditulis oleh Maggie Ross ya. I have the book, okay, The Practice of Silence. So the practice of silence bisa membuat kita influencing others for good out of the changes God is doing in and through us. Saya suka kata-kata ini. Sorry ya pakai bahasa Inggris nih. Kita mempengaruhi orang lain demi kebaikan sesama. Okay? Keluar dari perubahan yang Allah lakukan di dalam saya dan melalui saya. Saya ini gak biasa ngomong tenang kayak gini loh kalau khotbah. Biasanya rame. Dan kecepatannya tinggi. Nah, tapi karena saya udah praktek belajar sejak 2016 untuk to be silent in the presence of God. Kayak Elia di Gunung Horeb. Ya, waktu dia ketakutan mau dibunuh sama Isabel. Dia bisa diam tenang. Sampai tahu bagaimana cara Tuhan hadir. And bisa dengar lagi instruksinya.
So God, pada waktu Anda ke tempat berdiam diri, when you are being still before the Lord to pay attention and to listen, you are able to wait upon the Lord. Anda mau tahu, perasaan kita, feeling kita, emotional muscle kita, itu yang biasanya gampang apalagi saya ya orangnya sanguin gitu. Itu gampang sekali rame-rame ada orang datang tuh ikut, hey, orang lagi diajak ngomong fokus jadi terganggu semua gitu loh. Nah itu bisa ada kayak kesadaran diri dan ada yang kayak narik ngerem. Kamu fokus di sini dulu. Because I practice to be still before the Lord. Dengan kata lain gini deh. Kalau Anda nggak biasa diem di hadapan Tuhan, Anda jangan nggak bisa diem dengerin orang dengan serius apa yang orang lagi ngomong, atau bojo Anda lagi ngomong, atau direktur Anda lagi ngomong, di tengah Anda lagi stres. Tapi kalau udah biasa diem sama Tuhan, Anda juga diem di depan orang atau orang lagi ngomong, and you appreciate them, and you love them, and respect them. Nah ternyata praktek ini dilakukan juga oleh top businessman di dunia. Saya baru ketemu majalah ini, it so bless me. The Intelligent Mind, pikiran-pikiran intelijen dari Tim Cook, tentu Anda tahu ya, CEO dari Apple Computer, Jeff Bezos yang punya Amazon. Mereka berdua ini memeluk namanya peraturan canggung untuk berdiam, untuk tenang. You should too. Nah ini is the rule of awkward silence. Kenapa kok disebut orang-orang ini orang dunia yang nulis tuh Justin Baruso, the American who live in Germany. The rule of awkward silence is so valuable. Karena aneh, kamu diem di tengah rapat board of directors, di tengah rapat majelis, pas ketemu diem dulu. 20-30 second gak ngomong apa-apa. Nah, but in a world of instant gratification, di dunia yang penuh dengan apa-apa fast, online, delete, send, pay, go, semuanya main lah ya. Ternyata ini penting sekali. Nah lihat kemudian, why intelligent mind like Elon Musk, Anda tahu dong, penemu mobil Tesla, mobil listrik, and Steve Jobs embrace also the rule of awkward silence. Mereka praktekin ini. Ternyata the rule of awkward silence is great for critical thinking. And a key in developing emotional intelligence, alias orang yang melakukan rule of awkward silence, mereka emosinya intelijen. Apa sih emotional intelligence yang pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Goleman about 20 years ago? Sekarang Justin Baruso menjelaskan kembali. Emotional intelligence is the ability, kemampuan to identify, menemukan, understand, and manage emotion. Di tengah-tengah lagi ada tegang ini, rapat, emosi kita mesti kayak apa? Nah, kalau Anda bisa mengontrol emosimu, you are actually applying the rule of awkward silence. Nah, untungnya apa sih kalau pakai awkward silence ini? Well, when you do this, Anda bisa membuat semua berita dunia di luar di mute. Terus 2, latihan the faculty of thinking facultiesnya di otak Anda. Nomor 3, Anda gampang sekali ke akar permasalahan lebih efektif. 4, you can go deeper and bisa kasih jawaban yang thoughtful bagi seluruh perusahaan. Bukan untuk kepentingan diri Anda. Anda bawa emosimu jadi seimbang. Anda bisa harmonis dengan nilai hidup Anda dan prinsip hidup Anda sebagai anak kerajaan surga. Ya, kita waktunya sudah habis ini, yang terakhir. And Anda bisa buy your time to think. Okay, jadi dengan adanya silence ini, Anda bisa jadi beli waktu supaya Anda bisa mikir. Put yourself in the driver's seat. Anda bisa menempatkan diri Anda di kursi pengemudi. Anda bisa bikin diri Anda kalem padahal lagi gila-gilaan ini. Income menurun, gereja berkurang, kayak jemaatnya nggak tahu, nggak bisa dimuridin lagi, all kind of pressure. Anda bisa punya increase confidence. Jawaban-jawaban Anda kualitasnya bagus. What you mean is what you mean to say, you really meant it. Gak asbun, gak asal ngomong. So saudara-saudara, saya mau perkenalkan pada Anda resources yang saya pakai selama 6 tahun ini that make me to be more calm. Dan kalau orang lagi, pemikir-pemikir saya lagi mikir, saya bisa dengerin.
Dengan cara gitu saya hargai orang. Hanya karena kita pemimpin utama, pendiri, nggak berarti kita master of all. God send around us people who are smart yang bisa menjadi jawaban kita. So buku di sini saya bisa bantu Anda bisa miliki buku ini. Anda bisa beli di Amazon tentunya. Ruth Haley Barton, kalau Invitation to Retreat bahasa Indonesianya sudah ada di toko buku kami. Juga Invitation to Solitude and Silence. By the way, ini undangan Tuhan. Nah, buku yang menjadi tulang punggung saya tiap hari adalah Emotionally Healthy Spirituality oleh Peter Schatzker. You can follow my Facebook juga, ada pengajaran saya di situ. Thank you so much untuk perhatian Anda. There's a lot for you to chew. Tapi saya percaya kalau Anda catat tidak kembali sia-sia. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami berkati Pak Herman dan semua tim kepemimpinan Gereja GBI Kebon Sirih. I speak life and peace and joy di tengah masalah pandemi ini. And I know jawabanmu, satu jawaban akan menyelesaikan masalah apapun juga. Biar umatmu memilih jalur hening, jalur tenang, supaya mereka bisa mendengar suara Tuhan dan hadiratnya menyertai kalian. Di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Herman. Saya percaya semua Anda mempelajari hal baru yang akan membuat terobosan secara rohani di gereja Anda. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah, pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 18 Oktober 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom, seri Tahun Baru Yahudi 3, dengan tema Rahasia Tahun Baru Yahudi dan Gereja. Hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 6 pagi bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober dengan pokok doa sebagai berikut. 1. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. 2. Penyelesaian pandemi COVID-19. 3. Ancaman resesi ekonomi global. 4. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. 5. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat
Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk pembicara yang telah menyampaikan firman-Mu di ibadah online hari ini. Kiranya Engkau yang terus memberkati beliau mulai dari keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Kami ingin berdoa juga untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GB Kebon Siri, dan juga Gembala-Gembala Kul. Tuhan yang berikan mereka hikmat terus, kekuatan, dan berkati mereka supaya mereka selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu dimanapun mereka berada, dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan demi nama-Mu. Kami ingin berdoa juga untuk jemaat GB Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang terus memberkati, memberikan perlindungan mereka, Tuhan memberikan kesehatan pada mereka, dan Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka meskipun di tengah COVID-19 ini, tapi kami percaya Engkau yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda generasi Yeremia. Tuhan yang berkati segala studinya, mulai dari yang masih sekolah, kuliah, dan yang sudah kerja. Tuhan yang pakai mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa menjadi garam dan terang, dan mereka bisa dipakai Engkau menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka bisa menjadi contoh yang baik di tengah-tengah pergaulan yang ada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang pulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Tuhan yang bangkitkan kembali ekonomi bangsa Indonesia. Damai sejahtera turun atas Indonesia. Kami berdoa juga untuk pemerintahan di Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, sampai ke kepala desa, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Tuhan yang terus tambahkan hikmat kepada mereka, hikmat marifat, supaya mereka bisa membuat setiap kebijakan yang berasal dari-Mu saja, dan mereka bisa menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, dan sekarang kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. How great is our God? Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God.
surga.